Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa yujannibana fitana ma dhahara minhu wa ma batan wa an yaj'alana Allah mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekarang kita lanjutkan kitab Ta'hil Fiqhi, Ta'hil al-Fiqhi, kitab yang kedua, Fiqh al-Ibadat, Fiqh al-Ibadat. Pada perjumpaan pertama kita sudah membahas tentang jenis-jenis ibadah. Ibadah itu ada 5, apa saja? Salat, zakat, puasa, haji, jihad, 5 ya. Kemudian kita bahas satu persatu, dan yang pertama adalah tentang fikih salat, dan ini yang pembahasan yang terpanjang di dalam kitab fikih, pembahasan yang terpanjang. Di dalam pembahasan masalah salat yang kita pelajari ada 9 perkara, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian wajibatnya, sunnah-sunnahnya, mubahat, hal-hal yang mubah dalam salat, makruhat, hal-hal yang makruh, mubtilat, pembatal-pembatal salat, anwa' salat, jenis-jenis salat, dan al-khata' fi shalah, kesalahan dalam salat. Kita bahas yang pertama, syarat-syarat salat. Jadi syarat itu kapan terjadi? Sebelum salat, ya, sebelum salat. Adapun rukun itu ada di dalam salat. Baik. Syarat salat di sini antum lihat halaman 12. Itu ada syurutul musolli, syarat-syarat bagi orang yang salat. Kemudian syurutus shalah, syarat-syarat salat itu sendiri. Kita bahas yang bagian pertama dulu. Syurutul musolli, syarat-syarat bagi orang yang salat. Syarat orang yang salat itu ada 4. Antum melihat di situ, yang pertama apa? Islam. Masya Allah, bisa maca Arab bisa. Wes pinter sama wes Arab gundul sama maca berarti jagoan. Ya ternyata bahasa Arab itu gampang. Ya, pertama Islam, itu di bawah ada tulisan apa? Syarat sihah, syarat sah. Ya. Syarat sihah atau syarat sah. Yang kedua apa? Akal. Wis pinter maca Arab. Wis lancar bahasa Arab ya. Ya, al-aqlu, akal. Syarat kedua adalah akal. Itu di kotak kecil ada tulisan syartu sihah wa wujub. Syartu sihah wa wujub. Syarat sah dan wajib loh. Wis pinter-pinter san. Syarat sah dan wajib. Yang ketiga, antum lihat apa bacanya? Baluk, reneng bahasa Arab baluk. Iki ora balung iki. Iki buluk, al-buluk. Iya, al-buluk. Maksudnya bener balik, tapi bahasa Arabnya apa? Al-buluk. Buluk itu dewasa.
Itu di bawahnya ada tulisan apa? Syartu wujub, syartu wujub, syarat wajib. Yang keempat, yang terakhir, itu bacanya apa? Lagi mulai iki. Apa macane iku? Adamul haidhi. Ora haid. Bahasa Arabnya lempu enak ya. Ora haid. Ora haid wa an-nifas lan nifas. Ora haid lan nifas lil mar'ati bagi wanita. Bagi wanita. Mulane sampe nek kelar kitab iki, Pak, iki srodok lumayan bahasa Arab. Mulane nanti yang bab muamalah enggak usah diterjemahkan, wis yang Arabe wae. Ya kan gampang tuh seperti ini, kur apa bagan-bagan ngene tok. Jadi nerjemahno gampang. Ini namanya bahasa langsung praktek bahasa Arab ya seperti ini, langsung praktek bahasa Arab. Sudah antum tulis, itu yang di kotak bawah ada tulisan syartu sihah wa wujub, syarat sah dan wajib. Wis tak terang mau sitok-sitok saiki. Jadi syaratnya ada 4, apa saja? Islam, akal, balik, ora haid, ora nifas. 4 syaratnya. Sing pertama Islam. Sing pertama Islam. Islam ini syarat wajib atau syarat sah? Syarat sah. Berarti wong kafir itu wajib sholat apa ora? Jawabannya wajib. Cuma nek sholatnya sah apa ora? Ora sah. Berarti Islam itu syarat sah. Karena orang kafir juga wajib sholat. Cuma nek sholat ora sah. Soalnya isek kafir. Berarti Islam ini syarat sah. Yang kedua akal. Akal ini syarat sah dan syarat wajib. Berarti lawan katanya akal itu apa? Ya tidak berakal. Alias wong bento atau orang gila. Jadi wong bento itu nek sholatnya sah ora? Jadi mlebu masjid wudu sholatnya tenanan mulai takbiratul ihram sampai salam. Metu-metu lagi kurang nek wong bento. Tetap sholatnya tidak sah. Tetap sholatnya tidak sah. Nah, orang gila tadi wajib sholat atau tidak? Tidak. Kapan dia wajib sholat? Nek wis waras. Jawabannya gitu. Jadi nek wis waras sadar berarti wajib sholat. Nek balik bento nek berarti tidak wajib sholat. Ya, jadi akal ini syarat sah dan syarat wajib. Yang ketiga itu syarat apa? Bulug atau balik. Balik ini apa? Balik itu apa? Wis dewasa itu nek cah lanang berarti usia 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi usia 10 tahun wis mimpi durung mimpi wajib sholat ya. Usia 10 tahun mimpi durung mimpi itu sudah wajib sholat. Nek 7 tahun wajib atau tidak? 7 tahun. Misalnya 7 tahun tapi wis mimpi misalnya, eneng ora? Ada. Lah itu wajib atau tidak? Usia 7 tahun itu yang wajib orang tuanya atau walinya. Walinya wajib apa? Wajib merintah anak usia 7 tahun untuk sholat. Tapi arek dhewe belum ada kewajiban sholat. Kapan kewajibannya? Usia 10 tahun ya, usia 10 tahun.
Berarti perempuan itu ya sama 10 tahun juga. Hadisnya kan 10 tahun. Jadi muru auladakum lisab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhu, iya, dan pukul ketika usia berapa? 10 tahun. Ya, pukul ketika usia 10 tahun. Taib. Saiki arek usia 5 tahun, 6 tahun sholat. Wudu dhisik, ya, wudu gak eneng najise, wis wudu gak batal, kemudian sholat. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah ora? Lah ya. Sholatnya sah ora? Arek 7 tahun, 6 tahun sholat. Sah? Sah. Berarti balik itu syarat apa? Syarat wajibnya. Berarti kapan wajibnya? Nek wis balik. Nek wis balik lagi wajib. Tapi nek urung balik urung wajib. Tapi nek sholatnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Ya, jawabannya sah. Poso juga sama, ya. Puasa juga sama. Nek poso isih usia cilik 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, puasanya sah, tapi belum wajib. Itu jenengan tulisi itu nanti untuk ngajar yang lain. Ini diajarkan di sekolah-sekolah bagus ini kitab ini. Ya, jadi jenengan ngajar di TPA atau perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan bapak-bapak, orang-orang tua, diajari kitab ini sangat cocok, Pak. Gampang soalnya. Gampang nyantol. Mulane antum eneng contoh-contoh itu carti semua. Untuk nanti ngajar. Sing guru mesti nyatet. Nek rong tahun ngulang, kita orang nyatet. Nek guru ngerti pentingnya contoh-contoh dicatat. Iku nek guru, tapi orang tahu dadi guru nyo kadang ra nyatet. Jadi Islam akal dan balik ini syarat hampir di semua amalan. Syarat hampir di semua amaliyah. Dodolan syaratnya juga apa? Akal dan balik. Cah cilik adol omah oleh ora? Omah-omahan. Jadi ini 3 syarat yang penting ya untuk dihafalkan. Terus pokoknya muterin on didinggon 3 ini ada. Tamyiz dan akal ini mesti ada. Kemudian yang terakhir tidak haid dan tidak nifas bagi wanita. Berarti ini khusus bagi para wanita. Laki-laki tidak ada syarat yang keempat ini. Kira-kira ada syarat yang keempat untuk laki-laki? Jawabannya enggak. Ini untuk perempuan saja, untuk wanita tok. Nah, pembahasan haid dan nifas ini kalau dicari di dalam Al-Quran ini enggak ada. Ya, ini tidak akan ada. Makanya orang-orang yang mengingkari hadis atau ingkarus sunnah, ya, atau ingkarus sunnah, itu mereka dengan adanya amaliyah haid dan nifas ini mereka tidak bisa bantah. Karena mau nggak mau beramal dengan perkara haid dan nifas kembalinya kemana? Ke hadis. Ya. Sampai kok ora salat kenapa? Haid. Dalilnya apa teko Al-Quran? Keeneng. Tapi cari di mana di Al-Quran nggak bakalan ada. Jadi orang haid dan nifas, ora salat, ora poso, iku nok nggone hadis. Berarti wong nek ingkarus sunnah nolak hadis, ya. Berarti salat dalam kondisi haid pun juga salat. Itu konsekuensinya. Tapi mereka pada hakikatnya sing nolak hadis tadi, ketika haid salat atau tidak? Ora salat. Ya. Pas poso atau tidak? Tidak puasa. Ya, berarti beramal dengan apa? Dengan hadis. Ya. Jadi pembahasan masalah hadis ini adalah jawaban yang paling penak gawe bantah orang-orang yang ingkarus sunnah. Di sini ada banyak ingkarus sunnah? Enggak ada ya? Ya, jadi kalau ada orang ingkarus sunnah, antum pakai ini aja. Ya, pakai apa? Masalah haid dan nifas. Haid nifas ternyata kena gawe bantah orang ingkarus sunnah. Kemudian kita masuk ke pembahasan syarat sholat. Ya. Ada 5 di situ, ya, syarat sholat. Ada toharah yang pertama. Toharah itu apa? Bersuci. Ya, bersuci. Bersuci dari apa?
Hadas tok. Kecil besar tok. Dari hadas dan najis. Masuk najis gak diresiki sah? Ya kan tetap najis dihilangkan. Ya, berarti bersuci itu dari dua perkara, hadas dan najis. Nah, hadas itu ada kecil ada besar, nanti dibahas di halaman 13 insya Allah. Yang kedua, setelah toharoh, yang kedua apa itu? Dukhulu al-waqti, dukhulul waqti, masuk waktunya, masuk waktunya. Misalnya jam 3 bengi, aku tak sholat duha cah, tapi jam 3 bengi, bener atau tidak? Kenapa? Ya orang masuk waktu duha soalnya isya dalu, isya dalu. Jadi syarat sholat itu masuk pada waktunya. Sholat duhur berarti sudah masuk waktu duhur, sholat subuh berarti sudah masuk subuh, sholat maghrib seperti ini berarti apa? Sudah masuk maghrib. Berarti sebelum waktunya itu tidak sah, ya, tidak sah. Yang ketiga, satrul aurah, menutupi auratnya, ya, menutup aurat. Berarti beli baju itu hukumnya wajib atau sunnah? Tuku kelambi. Lah sama nang sing iso nggih klambi dhewe to. Nek iso nggih klambi dhewe, kaine gawe dhewe gak berarti ora wajib tuku. Tapi nek ora iso nggih klambi dhewe, ora iso nggih kaine berarti apa? Wajib tuku. Soalnya nek gak klambinan gak sah salate. Ya, jadi yang ketiga menutupi aurat, ya. Yang keempat ada titik-titik itu antum isi menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Yang kelima an-niyah. Yang kelima adalah an-niyah, yaitu niat. Misalnya ngeten, awan-awan mergawe nok pasar wis andan, melayu nok masjid tergesa-gesa, ya. Atau sore lah asar gitu, masuk ke masjid langsung takbir Allahu Akbar, wis ruko lagi bingung, ki sholat duhur atau sholat asar cah? Ini sholatnya sah atau tidak? Ya soalnya orang yang niatnya, ya, jadi dia masuk niatnya durung ono. Jadi mlebune kok wis pokoknya refleks ngono wae. Wis kebiasaane salat langsung salat langsung Allahu Akbar. Wis salat lagi bingung, iki zuhur atau asar cah. Nah, ini maka dia salatnya batal dan mengulangi niat lagi. Ya. Niat apa? Niat salat zuhur atau asar. Baik, ini 5 syarat salat ditambah 4 tadi berarti totalnya berapa? 9, ya, berarti total syarat sholat itu ada 9. Baik, kita pelajari satu persatu dari 5 tadi. Yang pertama adalah toharoh atau bersuci. Bersuci tadi ada 2, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Nah, di sini kita akan pelajari dulu bersuci dari hadasnya, bersuci dari hadas. Dan nanti setelah kita selesai membahas bersuci dari hadas, kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Baik, kita bahas tentang masalah bersuci dari hadas dulu. At-taharatu minal hadas. Bersuci dari hadas. At-taharatu minal hadas. Bersuci dari hadas. Sebelum masuk ada pertanyaan dulu. Bedanya hadas sama najis itu apa?
Hadas itu apa? Najis itu apa? Kapan orang itu dikatakan hadas? Buang angin, terus buang air kecil, kemudian buang air besar. Nah, ini sudah dibersihkan semua. Dia masih hadas atau tidak? Masih. Berarti hadas itu apa? Sifat yang melekat sama seseorang. Karena apa? Karena dia melakukan hal-hal tadi, seperti buang air kecil, air besar, kentut, atau apa lagi? Jima, ya, atau jima. Ini 4 ini perkara yang menyebabkan hadas. 4 perkara ini yang menyebabkan hadas. Atau keluarnya mani, ya, keluarnya mani ini menyebabkan apa? Menyebabkan hadas. Jadi perbuatan ini menyebabkan hadas pada seseorang. Berarti hadas itu apa? Sifat yang melekat pada seseorang dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan dia. Perbuatan apa saja? Ya kayak tadi antum tulis sendiri, ya. Perbuatan buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau hubungan suami istri dan keluarnya mani. Ini menyebabkan hadas, ya, menyebabkan hadas. Terus kalau najis berarti apa? Najis itu bendanya, ya. Najis itu bendanya. Berarti bedanya hadas sama najis. Hadas itu sifat, kalau najis itu bendanya. Ya, itu bedanya hadas dengan najis. Nah, karena hadas itu sifat dan najis itu adalah bendanya, maka hadas ini disyaratkan niat. Adapun najis tidak butuh niat. Sehingga hadas tadi butuh niat untuk mengangkatnya, sedangkan najis tidak butuh niat untuk mengangkatnya. Yaitu perbedaan hadas dengan najis. Jadi hadas itu sifat, najis itu bendanya. Dikarenakan hadas itu sifat, maka dia butuh niat untuk mengangkatnya, dan najis tidak butuh niat, ya, tidak butuh niat. Jadi misal gini, sajadah dipipisin sama anak kecil misalnya, kemudian dipepe, dijemur, terus kodanan berarti apa? Kena hujan, najisnya tadi jadi hilang, terus dipakai sholat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, ya, karena hilangnya najis tadi tidak butuh niat. Ya. Tapi orang wudhu gak eneng niatnya, pokoknya apa guyang-guyang gitu sampai selesai, dari kumur-kumur sampai selesai, tapi orang tidak ada niatan wudhu, maka sah atau tidak wudhunya? Dikatakan tidak sah. Jadi harus ada niat. Ini perbedaan hadas dengan najis. Baik. Sekarang kita masuk ke kitabnya. At-Taharatu minal hadas. Bersuci dari hadas. Yang dibahas ada 4 perkara di situ. Antum melihat mutatahhir, mutatahhirun. Ya. Mutatahhirun. Mutatahhirun itu yang bersuci, ya, yang bersuci.
Yang kedua mutatahharun bih. Mutatahharun bihi. Mutatahharun bihi itu yang dipakai bersuci. Yang dipakai bersuci. Mutatahharun bihi, yang dipakai bersuci. Yang ketiga toharoh, perbuatan bersucinya. Toharoh itu bersuci. Yang terakhir mutatahharun minhu. Mutatahharun minhu, bersuci darinya. Ya, bersuci darinya. Maksudnya bersuci dari hadas. Maksudnya bersuci dari hadas. Kita kembali ke yang pertama. Orang yang bersuci itu syaratnya 4. Ya, itu syaratnya 4. Yang pertama itu apa? Muslim. Lancar bahasa Arab. Muslim. Yang kedua akil. Akil, berakal. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu usia berapa? 7 tahun. Usia 7 tahun. Atau anak kecil yang sudah paham perintah. Anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun diperintah paham, berarti dia sudah mumayyiz. Ya, dia sudah mumayyiz. Yang keempat nawin, berniat. Nawin itu berniat. Jadi orang kafir kalau wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Orang gila kalau wudu sah atau tidak? Tidak. Mumayyiz berarti anak kecil yang belum mumayyiz, kalau berwudu wudunya sah atau tidak? Usia 3 tahun misalnya, sah atau tidak? Ya, tidak sah. Karena apa? Karena belum mumayyiz. Berarti cuma latihan saja. Ya, cuma latihan dan diperkenalkan. Nawin yaitu berniat. Kalau tidak niat maka bersucinya tidak sah. Yang kedua yang dipakai bersuci, mutatahharun bih, yang dipakai bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama alma, yang kedua at-turab. Air dan debu. Air dan debu. Bukan tanah, Pak, debu. Air itu berarti apa? Iya. Banyu tinggo apa banyune? Tinggo wudu dan mandi. Ya, wudu kan hadas kecil, mandi hadas besar. Nenek banyu gak ono, berarti apa? Pindah ke debu, ya, bukan tanah. Soalnya tanah nanti tanah liat misalnya, kan nggak bisa dipakai bertayamum. Nah. Tayamum gue tanah liat sing kena lumpurnya, jadinya. Ya, jadi air dan debu. Nah, kapan berpindah ke debu? Jika airnya tidak ada. Toharoh bersuci itu ada 2, sugro dan kubro. Ya. Sugro itu yang kecil, kubro itu yang besar. Mutatahhar minhu, bersuci darinya, yaitu dari hadas. Ini ada 2 jenis, yang asghar yang kecil dan akbar besar. Asghar di sini nawaqidul wudu, pembatal wudu. Akbar itu adalah mujibatul ghusli, yang mewajibkan orang itu mandi. Mandi. Berarti pembatal wudu itu apa saja? Ya, yang jelas 3 tadi, 3 sumber besar tadi. Yang jelas 3 tadi, dan insya Allah akan kita bahas di tempat yang lain. Yang penting sekarang kita sudah paham. Itu nanti ada di halaman 16 tentang pembatal wudu. Oh, bukan di
Ada di halaman 23, masih jauh ya, masih jauh. Masih jauh. Jadi hadas kecil itu penyebabnya adalah yang membatalkan wudhu. Hadas besar itu penyebabnya adalah yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi itu apa saja? Contohnya, ya, hubungan suami istri itu menyebabkan mewajibkan mandi, mewajibkan mandi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ke pembahasan yang halaman 14. Aqsamul miyah. Aqsamu al-miyah. Pembagian-pembagian air. Yang pertama untuk melihat di situ itu bacaannya apa? Tohur, ya, tohur. Bacaannya tohurun. Yang kedua tohir. Yang ketiga najis. Yang ketiga najis. Jadi air itu ada berapa macam? Ada 3. Air apa saja? Air yang tahur, kemudian air yang tohir, dan air yang najis. Yang jadi pertanyaan, lah apa sampai banyu bareng dibahas dalam fikih itu? Jawabannya kenapa? Oh, banyu ini kok apa dibahas bareng banyu gitu loh. Tapi kenapa sampai dibahas di dalam agama kita? Jawabannya apa? Oh, banyu jelas kena digombing, kena digawe adus, lah apa dibahas? Jadi kenapa kita membahas masalah air, jenis-jenisnya, macam-macamnya, kenapa dibahas? Dikarenakan wong iku nek adus nganggo lemah tuh nganggo banyu. Orang wudu pakai apa? Pakai air. Makanya ini dibahas dikarenakan air tadi dipakai mandi dan dipakai wudu. Dan wudu tadi merupakan apa? Syarat sahnya sholat. Ya, ini kaitannya di sini. Makanya air dibahas. Ya, mungkin di agama lain mungkin nggak ada yang bahas seperti ini ya. Sampai tidak bisa membedakan macam-macam air. Nah, alhamdulillah agama kita sampai air pun dibahas. Eneng banyu butek digawe wudu, boleh atau tidak? Banyu butek. Nah, koyong ngene iki dalam agama kita dibahas gitu. Nah, ini indahnya agama kita sampai banyu wae dibahas gitu. Banyu wae dibahas. Nah, air itu ada 3 macam, ya. Ada yang tohur, ada yang tohir, dan ada yang najis. Yang tohur ini yang dipakai berwudu. Tohir itu air yang sudah berubah dari aslinya. Tohir itu yang sudah berubah dari aslinya. Itu namanya tohir. Kemudian yang terakhir yang najis. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Tahurun di situ ada kurung yarfa'ul hadath wa yuzilun najis. Yarfa' al hadath mengangkat hadas, wa yuzilu dan menghilangkan najis. Itu air yang tahur. Wa huwal aslu. Itu atau melihat di situ. Wa huwal aslu, dan dia yang asal. Jadi air yang masih asli itu apa? Asal itu ya asli. Air yang masih asli itu apa saja? Air sumur, mata air, hujan, sungai, air laut, apa nih? Embun, salju, apa nih? Sebut es. Ya, itu namanya air yang masih asli. Ya, air yang masih asli. Nah, itu yang dipakai untuk berwudu.
Kemudian yang kedua, tohir itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama, mutaghayyir bitohir yang sudah berubah karena benda yang suci. Mutaghayyir bitohir yang berubah karena campuran sesuatu yang suci. Ya, contohnya air teh ini kan asalnya kan air putih, kemudian dicampur apa? Gula sama teh sama jahe. Dia sudah berubah. Ini bisa dipakai wudhu atau tidak? Jawabannya nggak bisa. Ya, jawabannya tidak bisa karena dia sudah berubah. Ini tohur kemudian jadi apa? Tohir. Ya, tohur jadi tohir. Jadi tohir ini najis atau tidak? Dia tidak. Ya. Dia tidak najis, tidak tohur sehingga tidak bisa dipakai berwudhu. Degan klopo bisa dipakai berwudu? Tidak ya, karena dia bukan air yang tohur, dia air yang tohir. Susu kambing, nah, dia kan air kan? Ya, dia air. Cuma dia bukan air yang tohur, walaupun dia masih asli kan langsung meres kan? Tapi dia bukan air yang tohur, dia air yang tohir. Nah, air yang tohir ini dia tidak najis, namun tidak bisa dipakai berwudu. Kemudian yang kedua, musta'mal fi raf'i hadath. Musta'malun sudah dipakai, fi di dalam, raf'i mengangkat hadas. Ya. Musta'malun sudah dipakai, fi di dalam, raf'i mengangkat hadas. Jadi air tadi sudah dipakai wudhu, kemudian jatuh di apa? Ditampung nunggone wadah gitu loh. Tapi bekas wudhu, ya bekas wudhu. Ini dalam mazhab Hambali dia tidak sah dipakai berwudhu. Ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, itu antum centangi di situ. Ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi dalam mazhab Hambali ini tidak sah dipakai berwudhu. Ya, tidak sah dipakai berwudu. Kemudian yang ketiga, air yang najis. Air najis itu ada dua macam. Antum lihat di situ. Yang pertama, bitaghayyuri, dengan perubahan. Bitaghayyur dengan perubahan, bitaghayyuri bi najasatin, bi dengan najasa itu benda najis. Jadi air ini kena benda najis, dan dia berubah, Taghayyur di sini apa? Berubah. Bit taghayyur, perubahan, bi najasah karena kena benda najis. Perubahan di sini ada tiga kriteria: warna, bau, dan rasa. Warna, bau, dan rasa. Jadi warnanya berubah jadi warna najis, baunya berubah jadi bau najis ya, seperti pesing dan yang lain-lain. Kemudian rasanya pun berubah jadi rasa najis. Berarti air kalau punya salah satu dari tiga sifat ini, maka dia tidak bisa dipakai bersuci. Yang kedua, antum lihat di situ, bimulaqat, dengan pertemuan. Bimulaqati, dengan pertemuan. Dan ada waktunya, sak dengkas. Bimulaqatin najasah, karena dia campur, bertemu, berjumpa dengan benda najis. Itu kurung, di dalam kurung ada tulisan idza kana dunal qullatain, jika air tadi lebih sedikit dari 2 qullah. Idza kana dunal qullatain, jika airnya tadi yang campur dengan najis tadi lebih sedikit dari 2 qullah, lebih. Idza kana duna al-qullatain, jika lebih sedikit dari 2 qullah.
Nah, 2 kullah itu berapa liter? Itu di awannya itu antum melihat ikhtalafal mu'asirun, para ulama modern ikhtalafa, berbeda pendapat. Ikhtalafal mu'asirun, para ulama modern berbeda pendapat fi takdir, di dalam perkiraan al-kullatain, 2 kullah bil liter, dengan ukuran liter, ya, dengan ukuran liter. Wala'allaha, dan semoga dia kurang lebihnya berapa? 230 liter takriban, kurang lebih, ya. Jadi 2 kullah tadi berapa? 230 liter. 230 liter. Berarti 230 liter itu sak piro? Yang bak yang ada di kamar mandi itu berapa liter itu? Ember. Pirang liter itu? Berapa? 200. Berarti itu lebih sedikit dari 2 kullah. Nah, kita tahu misalnya ada sesuatu yang masuk ke situ dan rasanya nggak berubah, warna nggak berubah, baunya nggak berubah. Ini najis atau tidak? Najis karena apa? Lebih sedikit dari 2 kullah. 2 kullah tadi berapa? 230 liter. Tapi saumpama sak gentong gede, ya, sing gentong biru itu, kita tahu ada sesuatu yang nyiprat masuk ke situ. Kemudian warna nggak berubah, bau nggak berubah, rasa nggak berubah. Itu najis atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak najis. Tapi kalau seandainya warnanya berubah, rasa berubah, baunya berubah, najis atau tidak? Najis. Sampai sini paham? Berarti yang kedua ini kapan dia menjadi najis? Jika di bawah 2 kullah dan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tapi kecampur sama apa? Sama najis, dan nggak ada perubahan. Maka dia dihukumi apa? Najis jika lebih sedikit dari 2 kullah. Tidak najis jika apa? Lebih banyak dari 2 kullah. Sampai sini paham ya? Ya. Baik, kita tutup. Sekian. Kalau pakai sabun detol dipakai wudhu, itu sah atau tidak? Sabun detol dipakai berwudhu, atau airnya tadi dicampuri sabun, kemudian dipakai berwudhu, sah atau tidak? Ya, ini jawabannya tidak sah, karena detol tadi itu bukan air yang asli, tapi air yang sudah berubah, ya, itu tambahan saja. Jadi intinya harus air yang benar-benar asli dari asalnya. Tapi sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.